Kuliah Hukum Bisnis kelas 2A4 Program Studi Manajemen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Baik, selamat sore Mas dan kawan-kawan. Selamat sore, Pak. Perkuliahan Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Good afternoon. Afternoon, Pak. Afternoon. Kita pertemuan kali ini adalah kuliah pertemuan yang penyelesaian, bukan terakhir, tapi penyelesaian untuk semester 2 ini. Mata kuliah hukum bisnis, sehingga menghemat waktu. Mari kita mulai. Selamat sore, salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menghemat waktu, kita mulai presentasi. Siapa yang akan presentasi pada siang hari ini? Tadi saya lihat sudah banyak PPT di share group. Silakan, siapa? Siapa? Saya, Pak. Mas Abilino. Nggih. Soalnya saya belum, ya, Pak. Hah? Minggu kemarin itu karena terkendala sinyal itu. Oh, gitu. Name berapa name-nya ya? 264, Pak. 264. Oke, betul. Silakan. Kita mulai pelan-pelan karena ini direkam. Banyak nanti yang akan menyimak. Silakan mulai. Pak. Ini saya ngerekam sambil share screen, bisa apa enggak ya, Pak? Ya, mana yang monggo, mana yang harus dilakukan? Oh, ya, Pak. Ya. Mestinya kalau share screen itu mungkin teman yang lain kalau bisa ngerekam sama share screen juga bagus. Tapi kalau bisa share screen-nya ada teman yang bisa membantu lain. Siapa yang bisa bantu share screen-nya? Saya bisa, Pak. Mbak Ida bisa? Bisa, Pak. Ya, silakan. Ayo, Mas Pratama, Mas Abilino, Zalwa Pratama.
Silakan Mas Abilino. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Rahmat Hartanto serta teman-teman. Perkenalkan, nama saya Belino Zalwa Pratama dengan NIM 2021-008264. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul lembaga-lembaga lain yang terkait dengan kegiatan pasar modal. Pertama, sekilas tentang pasar modal. Pasar modal sebagai tempat untuk mencari dana bagi emiten atau perusahaan dan tempat investasi bagi pemilik modal atau investor yang melibatkan berbagai pihak agar tercipta iklim investasi yang baik dan berlakunya pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan yang baik. Diperlukan pengelolaan pasar modal efektif dan efisien. Ada beberapa lembaga yang mengelola pasar modal. Selanjutnya, Mbak. Lembaga yang pertama merupakan Badan Pembina Pasar Modal. Tugas pokoknya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Bursa. Badan Pembina Pasar Modal bertugas memberikan pertimbangan kebijakan kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan wewenangnya di bidang pasar modal. Kemudian memberikan pertimbangan kebijakan pada Menteri Keuangan dalam melaksanakan wewenangnya terhadap BUMN, PT Persero, Dana Reksa. Bagaimana dimaksud pada Putusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976. Lalu untuk keanggotaan Badan Pembina Pasar Modal terdiri dari ketua yang diketuai oleh Menteri Keuangan, kemudian wakil ketua yang diisi oleh Menteri Negara Perencanaan Nasional atau ketua Bappenas. Selanjutnya ada anggota yang terdiri dari 4 anggota. Pertama, Menteri Perdagangan dan Industri. 2, Menteri Sekretaris Negara. 3, Gubernur Bank Indonesia. 4, Ketua BKPM. Terakhir, anggotanya adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Selanjutnya, Badan Pengawas Pasar Modal atau biasa disebut BAPEPAM yang sudah dipresentasikan di minggu kemarin. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada lembaga penunjang pasar modal. Lanjut, Mbak. Lembaga penunjang pasar modal terdiri dari 3, yaitu lembaga penunjang pasar perdana, lembaga penunjang pasar sekunder, dan lembaga penunjang penerbitan obligasi. Lanjut, Mbak.
Lembaga penunjang pasar perdana. Lembaga penunjang pasar perdana ini penting dalam mempertemukan antara emiten dengan pemodal dan menjalankan fungsinya berada di antara kepentingan emiten dan pemodal atau investor. Pada prinsipnya, lembaga penunjang menawarkan atau menyediakan jasa-jasa, baik bagi emiten maupun investor. Lembaga penunjang pasar modal dilihat dari fungsinya. Dapat dibedakan lembaga penunjangnya yang terlibat dalam pasar perdana, pasar sekunder, dan penerbitan obligasi. Lembaga penunjang di pasar perdana ini nantinya yang membantu perusahaan atau emiten yang akan go public untuk menawarkan sahamnya yang dijual langsung pada masyarakat. Lembaga-lembaga ini meliputi yang pertama penjamin emisi atau underwriter. Penjamin emisi ini mempunyai tugas yang amat vital dalam proses go public, sebab penjamin emisi inilah yang memandu emiten sejak emiten menyatakan kehendak untuk menjual sahamnya sampai efek didaftarkan ke bursa. Tugas penjamin emisi ini antara lain yang pertama memberikan nasihat kepada emiten mengenai jenis efek, harga yang wajar, dan jangka waktu yang layak untuk obligasi. Yang kedua, menyatakan pendaftaran emisi efek dan membantu menyediakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses emisi, termasuk penyusunan prospektus dan merancang spesimen efek. Dan yang ketiga, mengorganisir penyelenggaraan emisi. Yang kedua ada akuntan publik. Akuntan publik mempunyai tugas berkaitan dengan pembukaan dan penyusunan laporan keuangan. Tugasnya adalah melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapat, memeriksa pembukuan, memberikan petunjuk terhadap cara-cara pembukuan yang baik. Ketiga, ada konsultan hukum. Konsultan hukum mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan usaha emiten seperti anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga, izin usaha, bukti-bukti kepemilikan, perikatan-perikatan maupun gugatan-gugatan terhadap perusahaan. Keempat, notaris. Sebelum perusahaan go public terlebih dahulu harus melakukan rapat umum pemegang saham yang salah satu agendanya membahas rencana go public. Tugas notaris adalah membuat berita acara RUPS, membuat konsep akta perubahan anggaran dasar, dan menyiapkan naskah-naskah perjanjian dalam rangka emisi efek. Yang kelima ada agen penjual. Tugas agen penjual lebih diutamakan untuk melayani penjualan efek kepada investor serta mengembalikan dana atau refund bila terjadi kelebihan permintaan dan penyerahan efek kepada investor. Yang keenam, perusahaan penilai. Perusahaan penilai atau appraisal ini akan dimanfaatkan bila emiten akan mengadakan revaluasi terhadap aktifanya agar diperoleh gambaran yang real mengenai besarnya aset perusahaan
yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan go public. Selanjutnya, Mbak. Yang kedua ada lembaga penunjang pasar sekunder. Menurut Sutrisno, pasar sekunder merupakan jual beli efek yang terjadi di bursa. Sehingga lembaga-lembaga penunjang di pasar sekunder lebih banyak untuk membantu memperlancar perdagangan efek di bursa. Lembaga-lembaga tersebut antara lain ada 4. Yang pertama ada pedagang efek. Pedagang efek ini kegiatannya adalah melakukan pembelian dan penjualan efek untuk keuntungan perusahaannya sendiri. Pedagang efek inilah yang bisa menghidupkan gairah pasar modal. 2. Perantara perdagangan efek atau broker. Pada dasarnya yang bisa melakukan perdagangan di bursa adalah perusahaan yang sudah terdaftar di bursa. Sehingga individu tidak bisa melakukan transaksi secara langsung ke bursa, tetapi harus melalui perantara yakni broker atau pialang. Dengan demikian tugas broker ini adalah melakukan transaksi jual beli efek untuk kepentingan orang lain. Broker hanya sebagai perantara dan atas jasanya akan mendapatkan fee tertentu dari para investor. Yang ketiga ada perusahaan efek. Perusahaan efek ini mempunyai lingkup kegiatan yang sangat luas. Bisa sebagai pedagang efek, bisa sebagai perantara, dan juga bisa sebagai penjamin emisi. Keempat ada biro administrasi efek. Biro administrasi efek merupakan lembaga penunjang pasar modal yang berperan menyelenggarakan administrasi perdagangan efek. Lembaga ini secara teratur menyediakan jasa-jasa untuk emiten dalam melakukan pembukuan, transfer, dan pencatatan, pembayaran dividen, dan membuat laporan tahunan. Lanjut, Mbak. Yang ketiga ada lembaga penunjang penerbitan obligasi. Masih menurut Sutrisno, instrumen yang bisa diterbitkan oleh emiten selain saham adalah obligasi, yaitu surat hutang berjangka panjang dengan nilai nominal tertentu dan setiap tahun membayarkan bunga. Untuk mengeluarkan obligasi ini, lembaga penunjang yang terlibat adalah 1. Wali amanat atau trust. Wali amanat ini merupakan lembaga yang mewakili pemegang obligasi dalam melakukan kontrol terhadap emiten. Lembaga ini bertugas menganalisis kemampuan emiten, melakukan penilaian kekayaan emiten, memberikan nasihat, melakukan pengawasan, dan memantau secara terus-menerus perkembangan emiten, dan juga berfungsi sebagai agen pembayar. Apabila diperlukan wali amanat, bisa memanggil rapat umum pemegang obligasi atau RUPO. Kedua, penanggung atau guarantor. Penanggung atau guarantor ini bertanggung jawab terhadap terpenuhinya pembayaran bunga dan pokok obligasi pada waktunya. Ketiga ada agen pembayar. Agen pembayar bertugas melakukan pembayaran bunga obligasi dari nilai nominal
obligasi pada saat jatuh tempo. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Untuk memperdalam materi, akan saya buka sesi tanya jawab. Baik. Silakan presenter kedua. Nanti pertanyaannya dihimpun dulu, baru dicari jawabannya. Nanti presenter kedua selesai baru dijawab. Silakan Baik, Pak. presenter kedua. Mbak Dian Sutri Tabu Bolon. Halo, bagaimana Mbak Dian? Gimana Mas Sidam ini, Mbak Dian Sutri Tabu Bolon. Dian ada Pak di situ. Di dalam Zoom-nya ada. Oh, ada. Silakan. Mau persentase kah tidak ini? Ini jangan sampai sudah selesai Pak sama persentase dan waktunya berubah jadi. Oke, kalau gitu mungkin ada yang mau presentasi berikutnya. Saya, Pak. Oh ya. 156. Ini presentasi kedua atau belum pernah presentase, Mas Adil? Aidil. Presentasi kedua saya, Pak. 156. Iya, Pak. 15. Oke. Yo. Baiklah, Pak Indah, untuk ini. Baiklah. Baiklah. Halo, ada suaranya nggak? Ada, sudah. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aidil Alanah Hidayatullah. Dengan NIM 2021 008156. Pertama-tama saya terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasi hari ini. Adapun materi yang akan saya terangkan yang terangkan dengan judul monopoli dan persaingan tidak sehat. Next, Mas. Apa itu monopoli? Monopoli menggambarkan suatu keadaan di mana terdapat seorang atau sekelompok orang yang menguasai suatu bidang tertentu secara mutlak, tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut ambil bagian. Monopoli diartikan sebagai hak istimewa atau privilege yang menghapuskan persaingan bebas, yang tentu pada akhirnya juga akan menciptakan penguasaan pasar. Jadi pada dasarnya praktek monopoli ini merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produk atau pemasaran barang atau jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Nah, penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis. Sebagai penentu harga, seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut. Begitu pula sebaliknya. Walaupun demikian, penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian atau berusaha. Next, Mbak. Berikutnya itu definisi dari persaingan tidak sehat.
Persaingan usaha tidak sehat adalah suatu bentuk yang dapat diartikan secara umum terhadap segala tindakan ketidakjujuran atau menghilangkan persaingan dalam setiap bentuk transaksi atau bentuk perdagangan dan komersial. Adanya persaingan tersebut mengakibatkan lahirnya perusahaan-perusahaan yang mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengalahkan pesaing-pesaingnya agar menjadi perusahaan yang besar dan paling kaya. Next, Mbak. Berikut adalah asas dasar hukum dari asas dan tujuan diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Next. Jadi dalam berdasarkan asasnya, pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Next, Mbak. Dan tujuan dari pembentukan undang-undang itu adalah untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi atau menghilangkan persaingan. Yang kedua, kepedulian utama dari undang-undang persaingan usaha adalah promoting competition dan memperkuat kedaulatan konsumen. Next. Kemudian adalah kegiatan dilarang. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kegiatan yang dilarang diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Undang-undang ini tidak memberikan definisi kegiatan seperti halnya perjanjian. Namun demikian, dari kata kegiatan kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan di sini adalah aktivitas atau tindakan secara sepihak. Bila dalam perjanjian yang dilarang merupakan perbuatan hukum dua pihak, maka dalam kegiatan yang dilarang adalah merupakan perbuatan hukum sepihak. Next. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang monopoli. Pertama itu ada monopoli. Monopoli adalah penguasaan atas produksi, pemasaran barang, dan penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Jadi pada dasarnya praktek monopoli ini merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran barang dan jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Yang kedua itu ada monopsoni. Monopsoni ini adalah suatu situasi pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang dapat menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal, sementara pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlah yang banyak. Jadi pasar monopsoni ini adalah pasar yang memiliki banyak penjual, namun hanya satu pembeli saja. Dengan kata lain, dalam pasar ini terdapat kelompok pengusaha atau pembeli yang menguasai pasar yang dapat menimbulkan potensi persaingan tidak sehat. Kemudian itu ada persekongkolan. Persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Kemudian, berdasarkan pasal 19 Undang-Undang 5 tahun 1919 tentang penguasaan pasar adalah kegiatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar yang merupakan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, yaitu menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada dasar bersangkutan, menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, dan membatasi peredaran atau penjualan barang dan jasa pada pasar yang bersangkutan dalam melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha
tertentu. Next. Next. Berikut adalah posisi dominan. Posisi dominan merupakan suatu keadaan di mana pelaku pasar yang dikuasai. Artinya, pasar dominan ini memiliki pengaruh yang sangat kuat. Dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan, posisi dominan merupakan suatu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan. Dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai atau pelaku usaha yang mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya, dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan, penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa tertentu. Kemudian ada jabatan rangkap. Dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan pada waktu bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain. Dan ada kepemilikan saham. Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, melakukan kegiatan usaha dalam bidang sama pada saat bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama. Dan yang terakhir, dalam kegiatan yang dilarang itu ada penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Pelaku usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum menjalankan perusahaan bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan mencari keuntungan. Next. Kemudian ada perjanjian yang dilarang. Perjanjian dilarang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16. Next. Dalam perjanjian dilarang pertama itu ada oligopoli. Oligopoli artinya keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, oligopoli termasuk dalam suatu perjanjian yang dilarang oleh pemerintah. Hal ini tercantum pada pasal maaf Pak. Lanjut. Jadi dalam pasal 4 ini berbunyi, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kemudian ada penentuan harga. Dalam rangka penetralisasi pasar, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian antara lain. Yang pertama, perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang bersangkutan. Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain yang barang atau jasa yang sama. Kemudian terakhir, perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar. Kemudian ada pembagian wilayah. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan jasa. Dan yang keempat, itu ada pemboikotan. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Next. Kemudian yang kelima itu dalam perjanjian yang dilarang itu ada kartel. Jadi kartel adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan jasa.
Jadi kartel adalah suatu kegiatan dalam bentuk kerjasama antar beberapa perusahaan demi menetapkan suatu harga menguasai produksi dan penjualan. Kurang lebih kartel ini melakukan kegiatan monopoli atas suatu komoditas ataupun industri tertentu. Dan keenam itu ada perjanjian yang dilarang, yaitu ada trust. Trust. Jadi Ya. ya trust. Jadi trust ini adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup tiap-tiap perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan pemasaran atas barang atau jasa. Jadi terus nih yang trust ini yakni merupakan peleburan dari berbagai badan usaha menjadi satu perusahaan baru yang akan membentuk maupun mendapat kekuasaan yang besar. Badan usaha yang tergabung dalam trust ini secara yuridis berdiri sendiri, dalam arti kehilangan kemerdekaan. Modal sahamnya berada di tengah sebuah badan yang mengendalikannya. Trust ini juga bisa terbentuk dengan cara mendirikan suatu holding company maupun dengan cara peleburan badan-badan usaha. Kemudian yang ketujuh itu ada oligopsoni. Oligopsoni ini adalah keadaan di mana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerima pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Jadi di pasar ini pembeli memiliki kontrol terhadap pasar, terutama dalam hal harga dan kualitas. Ini adalah kebaikan dari oligopoli, di mana terdiri dari sedikit penjual sehingga mereka memiliki kekuatan pasar yang besar. Kemudian yang ke-8 itu ada integrasi vertikal. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian produksi itu merupakan hasil pengelolaan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung. Next. Kemudian yang ke-9 itu ada perjanjian tertutup. Jadi pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang atau jasa tersebut pada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. Kemudian terakhir dalam perjanjian yang dilarang itu ada perjanjian dengan pihak luar negeri. Jadi pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang membuat